Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua kakinya seperti ini, besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Oh, hidup baru Kau beri. Kau telah ubah, Kau tahu baratku jadi tarian. Oh, hapuskanlah dosa dan masa laluku. katakan Hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku beri
hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Tuntun aku seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasih. Yesus, Dia sang penebus segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Haleluya. What's up? Yeah. Wah, ketemu lagi ya kita hari ini bukan? Iya. Oke, saya punya pertanyaan nih. Siapa yang ikut Bible study minggu lalu? Wih, ada banyak loh ya. ya, keren-keren. Ada Pastinya Bible study-nya seru bukan? Nah, Jennifer sudah ikut Bible study belum? Ya, seharusnya mau, tetapi ada urusan yang saya harus mendatangi, jadi tidak bisa. Oh, ya nggak apa-apa. Nanti Jennifer pasti ikut ya kalau di Bible study kemudian. Iya. Oke. Nah, kalau begitu kita langsung aja ya. Iya. Nah, aku ingat. Aku punya pertanyaan buat Jennifer. Jennifer pernah nggak takut untuk bermimpi? Oh, kalau saya enggak ya. Kalau kak? Kalau Stefani sih nggak pernah. Tapi voltagers, kalian pernah nggak takut bermimpi?
Enggak ya. Nah, Enggak. aku mau tanya ini, kalian mau nanti kalau kalian besar siapa yang mau jadi presiden? Siapa? Oh, ada dua. Wow, banyak keren. loh. Ada yang mau jadi dokter? Wow, banyak. Wow, keren. Ada lagi? Siapa yang punya mimpi? Wow, banyak. Keren. Nah, kalian kalau yang takut bermimpi, jangan takut bermimpi ya. Karena Tuhan sudah memberikan talenta dan mimpi yang terbaik untuk kalian semua. Betul kan Iya. Jennifer? Oke, kalau begitu kita mulai aja ya informasi kita hari ini. Iya. Kak. Jangan lupa ya, kita harus welcome voltagers dulu. Oh iya, oke. Berarti kita mulai ya. Dalam 3, 2, 1. Hai Voltagers! Oke, kita mulai ya. Yang pertama apa ini Jennifer? Yang pertama adalah protokol ibadah. Kita ke toilet sebelum ibadah mulai ya guys. Ada 2 toilet, ada satu di situ dan satu di sini. Iya. Dan jangan melewati depan panggung ya, karena itu adalah area clear. Betul sekali Jennifer. Jadi kalau sebelum ibadah mulai, jangan lupa ke kamar mandi yang ada di situ dan di sana. Dan jangan lupa jangan melewati depan area panggung ini ya. Oke. Apa yang selanjutnya Kak? Nah, selanjutnya adalah, Stephanie pengen tahu ini, siapa yang baru pertama kali datang ke Voltagers di SCC ini hari ini? Angkat tangan. Oh, ada satu. Ada satu, Oh, oke, ada dua. dua, ada dua. Wow, yeay 3. Satu Yeay. lagi. Keren. Oh ya, tetap angkat tangan ya untuk anak baru. Karena tolong minta kakak Asher untuk kasihkan kartu kepada anak-anak baru supaya bisa langsung ke welcome lounge yang ada di pintu depan sana setelah akhir ibadah ya. Asik. Oke, selanjutnya apa ini Jennifer? Selanjutnya adalah info CG Kids. You are invited to CG Kids. Itu adalah kelompok sel yang akan membantu teman-teman bertumbuh dalam Tuhan bersama keluarga seiman. Kalau belum ikut CG Kids, silakan scan barcode yang ada di layar dan daftarkan dirimu hari ini. Iya, benar sekali. Nah, siapa yang sudah ikut CG Kids? Angkat tangan. Wow, keren. Asik. Yang belum cepet-cepet ikut ya sama teman-teman kalian. Karena pastinya seru banget. Bertemu kakak baru dan teman-teman yang baru. Oke. Selanjutnya adalah nggak kalah penting. Nah, di Voltagers ini siapa yang sudah umur 12 tahun ke atas? Angkat tangan. Wow, banyak. Nah. Kalian sudah pada ikut baptisan belum? Loh, banyak yang enggak angkat tangan malahan. Nah, kalian segera ikut baptis ya. Kalau kalian mau ikut baptis, kita adakan di setiap Sabtu di akhir ibadah Voltage. Benar. Dan jangan lupa kalian bisa langsung daftar terlebih dahulu di Info Center Eagle Kids yang ada di luar. Oke. Nah, selanjutnya apa nih Jennifer? Selanjutnya adalah info persembahan. Persembahan adalah bagian dari penyembahan. Dapat dilakukan melalui scan barcode atau ambil amplop yang di depan situ. Ya, betul sekali. Kalau lupa bawa persembahan tidak apa-apa. Taruh amplopnya di kursi aja. Jangan dibawa pulang ya guys. Betul sekali Jennifer. Jadi kalau kalian lupa, aduh kak lupa bawa persembahan hari ini, nggak apa-apa. Kalian bisa tahu langsung amplop kalian di kursi aja dan jangan dibawa pulang ya. Oke, yang paling terakhir adalah, kalau kalian hari ini mau didoakan, kalian bisa langsung ke kakak-kakak yang ada di awal dan di ibadah untuk didoakan. Nah, yang mana ini kakak-kakaknya kak? Kakak-kakaknya ada yang bawa poster atau card yang bilang, saya siap mendoakan Anda. Betul sekali, oke. Kalau begitu, gimana ya? Kalau begitu kita mulai aja ya hari ini. Iya. Kalau kamu sekarang siapa yang excited untuk ibadah ini bisa shout haleluya. Betul, oke. Oke. Dalam 3,
1. Haleluya! Yeay! Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita akan mengundang salah satu teman kita dari I Pray untuk membuka ibadah hari ini dengan berdoa. Silakan I Pray. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah voltage dengan baik ya Tuhan. Dan juga semoga firman yang kita peroleh pada hari ini bisa berguna pada diri kita dan juga kita bisa semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan juga semoga kita juga bisa menjadi pengaruh bagi teman-teman kita yang masih belum percaya dengan Tuhan dan juga bisa lebih percaya dengan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Yang bersuka cita di tempat ini katakan Yesus. Katakan Yesus. Soalnya bisa bangkit berdiri. Clap, clap, clap. Sama-sama kita nyanyikan. Jesus lives in my heart. Yes, Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love will overflow. Katakan Jesus, Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. Sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi seperti ini. I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-L-I-T. I got love. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4. I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-L-I-T. Are you ready to jump? 1, 2, 3, jump! Dari depan, dari kanan, kiri, sampai belakang katakan Jesus lives in my heart. Amen. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love is overflow. Katakan lagi Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The
katakan I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-L-I-T. I got love. Ikutin gerakan kami ya. I got love, love, I got love. Yang belakang mana gerakannya? I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. Katakan I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-L-I-T. I got love from Jesus Christ. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-L-I-T. I got love from Jesus. Sekali lagi ya, katakan I got I got love. Everybody shout ya, siap-siap ya. I got L-O-V-E, L-O-V-E in my. Selamat haleluya. Kita sama-sama puji Tuhan. Woo! Everybody shout and clap your hands, come on. Say I'm not gonna live, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Everybody say deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Everybody shout, come on. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Shout it out. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Everybody say, nothing is impossible. Say I'm not gonna live, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Jump, 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 hey! Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Say, nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Everybody say, nothing is impossible. Hey, clap your hands in the air, come on. Yeah. Semuanya bisa ikutin gerakan kita ya. Okay, get ready. Say, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Okay, come on. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Raise your hands, say, through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Say it again. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe.
Sungguh kau perkasa ya Tuhan. Haleluya. Ada firman Tuhan bilang, serahkan segala kekhawatiranmu sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi hari ini segala kekhawatiran kita, segala pemikiran kita, mimpi dan mungkin cita-cita kita ke depan, yuk kita serahkan lagi semuanya kembali kepada Tuhan. Karena sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Amin. Dan penglihatan, aku mau hidup di dalam iman, dalam kemenangan. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, tak terlambat pertolongan darimu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. erat ku pegang seluruh firman dan janjimu, Yesus. Oh, kau bekerja mendatangkan kebaikan dengan iman. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang Berharap Mari angkat kedua tanganmu. Katakan sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Amin. Ini doa kami ya Tuhan. Katakan Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri
apa, rencanamu apa, visimu buat hidup kami sejak kami kecil. Kami tahu masa depan kami ada di tangan-Mu. Maka itu kami gak akan takut, kami gak akan gentar. Kami tahu kami berjalan dengan Roh-Mu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Roh-Mu berserta kami. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sama-sama kita nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa.
Kudus, Engkau Allah yang besar di tempat ini. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib. Yes. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Yes. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini, Engkau menguasai setiap hati. Engkau ada di tempat ini dan Engkau nyata di hidup kami. Bantu kami untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Supaya keluar dari tempat ini, kami akan melakukannya di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi setiap perkataan hanya datang daripada Yesus. Tutup dengan salib-Mu Tuhan, biar hanya kemuliaan-Mu yang nyata di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Silakan duduk. Good to see you Voltagers. Pernah nggak kamu bermimpi kalau suatu hari tindakanmu itu membawa bekal, ternyata jadi tindakan bersejarah, dicatat dan diketahui semua orang karena ternyata bekalmu ini yang sehari-hari memang kamu bawa itu bisa kasih makan 5.000 orang. Pernah nggak bermimpi gitu ya kakak? Kakak mungkin mengandaikan tuh kayak orang-orang yang ya setiap hari dia melakukan itu. Tiba-tiba ada agensi lihat dia. Terus dia bilang, kamu oke banget mukanya. Sini yuk gabung sama agensi kita jadi artis gitu ya. Kelihatannya apa yang dilakukan sederhana. Kelihatannya apa yang dilakukan ini ya gak terlalu signifikan lah. Gak terlalu gede muluk-muluk. Biasa aja. Tapi ternyata seorang anak kecil ini bikin sejarah dari apa yang dia berikan ini bisa jadi mujizat di tangannya Tuhan ya. Bisa Tuhan pakai. Bahkan 4 kitab di Alkitab catat loh. Jadi kakak sampai tandai nih di Alkitab banyak banget soalnya. Ada 4, 1 Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semuanya catat kisah ini. Pasti tahu dong kisahnya apa? 5 roti dan 2 ikan, bener. Terlalu famous ya, tapi kita gak akan buka semua. Kita buka dari 2 kitab aja hari ini. Kita mau belajar dari teladannya Yesus. Tuhan Yesus kalau mungkin biasanya yang jadi sorotan utama adalah siapa? Anak kecilnya kan, anak kecilnya bawa, terus kasih ke Tuhan Yesus, wah keren. Dia menyerahkan apa yang kecil itu, Tuhan lipat gandakan. Kayaknya keren banget ya. Tapi ada ada 3 hari ini. 3 teladan Tuhan Yesus yang kita akan lakukan juga di hidup ini. Kita buka sama-sama Matius 14. Matius 14 ayat 12. By the way kalau kamu gak tahu ini background story-nya. What happened sebelum 5 roti dan 2 ikan ngasih makan 5.000 orang itu terjadi. Ya, ini background story-nya. 14 ayat 12, kita buka ya. Matius 14 ayat 12. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Tak lanjutin ya. Perikop berikutnya tuh baru yang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 13, setelah Yesus mendengar berita itu, berita kalau Yohanes Pembaptis itu meninggal, menyingkirlah Tuhan Yesus dari situ. Habis gitu hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Oke, 1 ya. Keadaan yang hari itu Tuhan Yesus alami, Tuhan Yesus itu sedang sedih kehilangan. Mungkin ada di tempat ini yang pernah kehilangan orang yang dicintai, kehilangan yang benar-benar gak bisa ketemu lagi. Kehilangan karena dia udah meninggal. Begitulah yang dirasakan. Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah waktu dia ada di dunia ini. Jadi dia juga ngalami perasaan sedih, berduka cita itu dia ngalamin. Habis itu Markus bilang begini, Markus 6 ya, kita buka sama-sama. Markus 6 ayat 31. Oke. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka apa katanya? Gak sempat. Makan aja gak sempat, saking sibuknya, saking orang-orang yang datang dan pergi itu begitu banyak. Maka berangkatlah mereka, ayat lanjutnya 32,
untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi sama, ada dua keadaan. Pertama adalah Tuhan Yesus itu lagi berduka. Tuhan Yesus itu lagi sedih karena kehilangan. Kedua, Tuhan Yesus itu butuh istirahat. Oke, sampai sini paham ya, bayangin kamu lagi udah capek. Pulang sekolah lanjut les karena lesnya deket sama sekolah. Jadi jadwalnya langsung lanjut. Kamu udah nyampe di mobil itu udah kayak gini. Terus gak lama mama noleh, udah tidur. Saking capeknya, kamu butuh istirahat. Tuhan pun pernah loh ngalami rasa capek, dia butuh istirahat. Tapi, nah ini yang keren. Teladan pertama yang kita mau lihat dari Tuhan Yesus ya. Kita buka lagi Matius, balik lagi ke Matius. Matius 14 ayat 13b, lanjut tadi ya. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, jadi ceritanya nih Tuhan Yesus pakai perahu nih. Perahu tuh di mana? Air ya. Orang-orang karena nggak bisa naik perahu bareng sama Tuhan Yesus nggak cukup kan? Akhirnya mereka muter ngikuti tapi jalan darat. Sampai ketemunya sama di sini ujungnya. Jadi mereka semua tuh ngikuti dia dengan mengambil jalan darat. Abis gitu begitu Tuhan Yesus mendarat ayat 14. Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. This is it. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 14 sampai mana tadi? Ya ayat 14 ini ya. Gak cuman itu, dibuktikan lagi di Markusnya juga bilang hal yang sama. Markus kalau kamu buka pasal 6 ayat 33, tulisannya juga sama. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat mereka semua segera datang dari semua kota tempat itu sehingga mendahului mereka. Maksudnya mendahului Tuhan Yesus yang naik perahu ini tadi. Ketika Yesus mendarat, ayat 34, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Sampai situ dulu ya. Intinya adalah di luar kebutuhan Tuhan Yesus yang hari itu sedang berduka dan capek, butuh istirahat. Tahu nggak, Tuhan Yesus itu melihat kebutuhan orang lain lebih daripada keinginan dia untuk take rest. Kebutuhan orang lain itu lebih gede daripada keinginan dia sendiri. Untuk kadang kita mikirkan, gak apa-apa lah kak, aku tuh loh sudah capek. Senin sampai hari Sabtu aku sekolah. Mungkin ada yang Sabtunya sekolah ya, tapi jarang sih ya. Senin sampai Jumat itu sekolah kak. Terus Sabtu ini aku ditambahi les sama mamaku pagi-pagi. Habis gitu kak. Pokoknya kita semua keluarin semua urutan list. Betapa kita ini punya keinginan untuk chill. Chill gak salah sih ya, chill itu boleh. Tapi ketika Tuhan Yesus itu lihat ada orang banyak butuh Tuhan Yesus kehadirannya, dia memilih untuk memperhatikan. Dia memilih untuk ya sudah restnya nanti. Ayo kita layani orang-orang ini. Teladan yang pertama, karena kebutuhan orang yang sakit, kebutuhan orang yang domba ini yang tidak punya gembala, orang-orang yang terhilang. Domba tanpa gembala itu artinya orang-orang yang di luar sana yang tidak kenal Tuhan Yesus, yang butuh Tuhan Yesus, itu namanya domba tanpa gembala. Kamu pernah bayangin domba gak ada di Discovery Channel? Kakak gak pernah sih ke New Zealand ya, terus lihat gitu, belum pernah. Tapi pernah lihat di TV dong, domba itu kalau gak ada gembalanya, kocar kacir kemana-mana. Tapi coba kakak yang bukan gembalanya datang ke dia, tiba-tiba bilang kumpul gitu. Mereka gak akan dengerin, mereka tetap asik makan rumput. Sampai gembala aslinya datang, barulah mereka langsung gather, langsung kumpul. Gembala aslinya gak pakai effort banget, tinggal ngomong satu langsung kumpul. Begitulah gembala kita, gembala agung namanya Tuhan Yesus.
ketika namanya ditinggikan, semua orang itu datang mendekat. Dan disitulah perannya kita untuk melayani orang-orang yang seperti itu. Kenapa ya? Kenapa kok Tuhan Yesus mau melakukan itu ya? Padahal kan He has work, udah capek, udahlah. Kali ini sih kalau aku jadi orang banyak ya, kita akan mikir, ya udahlah. Murid-murid keluar bilang, mohon maaf orang banyak, Tuhan Yesusnya butuh istirahat. Gak apa-apa ya, tunggu di sini dulu atau boleh pulang nanti kapan datang lagi ya. Sebenarnya untuk lakukan itu kakak yakin bisa. Tapi kenapa Yesus mau melakukan itu? Tadi kita udah sempat baca di ayat yang ke-14 tadi. Matius 14 ayat 14 bilang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahasa Inggrisnya belas kasihan apa? Yuk. Gak tahu, tak kasih tahu ya. Compassion. Ada sebuah kata namanya belas kasihan. Compassion heart. Di dalam hatinya ini, secapek apapun fisiknya, selemah apapun perasaannya, tiba-tiba langsung kuat. Karena apa? Tiba-tiba ingat mereka butuh Tuhan. Mereka perlukan. Gak masuk ya, nadanya salah. Mereka perlukan orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita. Tapi kita aja yang gak pernah reach ke mereka. Kita aja yang gak pernah nyamperin mereka datang, hey how are you? Mungkin orang-orang yang begitu dekat sama kita. Tapi belas kasihan ini yang ternyata membuat hati Tuhan Yesus itu gak bisa enggak, pokoknya harus sekarang dilayani. Ada kebutuhan orang lain, disitulah Tuhan Yesus ada. Melayani yang sakit, dibilang langsung Tuhan Yesus itu menyembuhkan mereka yang sakit. Keren ya, kakak amazed. Kita tuh enggak punya Tuhan yang kasih tahu kita suruh ini suruh itu. Tapi Tuhan yang kasih teladan ke kita. He give us example untuk lakukan itu di hidupnya kita. Dan ternyata kata compassion ini kalau dibedah nih compassion akan jadi dua kata. Compass and passion. Artinya arah dan gairah. Dan arah gairah kita tuh harus selalu ke arah Kristus. Kalau kita punya compassion ini, mau kemanapun, arahnya itu kamu mau jadi siapapun, kamu mau dream jadi apalah sebutin. Mau jadi apapun kamu, you will dare to dream to be impactful one day. Jadi impactful apa ya? Berdampak untuk orang lain. Kehadiranmu itu mendatangkan sukacita karena Kristus tinggal di dalammu. Ada arah hidup yang jelas. Bukan ke uang, bukan ke popularitas, bukan ke apalagi followers yang banyak. No, bukan penerimaan orang lain. Bukan orang lain punya apa, you harus punya apa. Bukan itu arah hidupnya. Arah hidupnya langsung ke arah siapa? Kristus. Dan gairah itu kalau ada yang gak tahu. Passion means you do something even no payment. Gak dibayar pun kamu akan lakukan itu. Dulu kakak pernah tanya sama seseorang, kan kita dibilang kan, work your passion, kayak kerjakan apa yang jadi passionmu gitu. Terus kita mikir kan, passion kita ini apa sih sebenarnya? Passion itu ternyata satu kalimat ini loh kok dijelasin. Kamu lakukan apapun, walau gak dipaksa, gak dibayar pun kamu mau lakukan itu. Itu namanya passion. Dan ini yang jadi passionnya Tuhan Yesus. Menyelamatkan yang terhilang, menyembuhkan yang sakit. Kita kalau mau punya passion yang sama, gairah yang sama, arah yang sama kepada Kristus, disitulah kita akan temukan your life will never be flat. Kalau ada yang mikir, ya ginilah kak, hidup ya gini-gini aja lah kak. Nothing special, sekolah, les, project, PR, ya gini aja lah kak hidupku. Your life will never be flat. Every time you wake up in the morning and you will see who's next.
Siapa lagi ada domba tanpa gembala yang aku perlu reach out, yang aku perlu jangkau. Dan kalau kita lihat ya, seperti Kak Vina bilang tadi, Tuhan Yesus ini sangat dimaklumi punya excuse. Tapi dia nggak memilih excuse yang dia punya untuk stop serving. Dia nggak memilih itu untuk berhenti melayani Tuhan. Tuhan nggak pakai kelemahan keterbatasan di dalam tubuhnya sebagai manusia sebagai alasannya dia. Contoh kayak tadi ya, kita mikir, kakaknya enak, pasti kakaknya lebih nganggur dari aku. Kakak lo nggak tahu jadwalku sesibuk apa. Kakak nggak ngalami permasalahan keluargaku. Kakak nggak mungkin ada di dalam rumah yang isinya orang berantem setiap hari. Kakak mungkin nggak ngalami, Kak, prestasiku ini jelek dari dulu. Aku nih susah naik kelas, tapi guru-guru tuh baik, apalagi online aku ditolong. Kakak nggak ngalami, Kak, perasaan dikucilkan, dibully tuh kakak nggak ngalami. Mungkin kamu bisa bilang gitu ya, terus nunjuk. Gak usah ngomong yang itulah, Kak. Yang sekarang hidupku aja masih kacau balau. Keluargaku aja masih kacau balau. Prestasiku aja gak ada sama sekali. Boro-boro mau reach out. Reach me aja kagak bisa gitu ya. Ini aja gak ketolong, mau nolong orang. Every excuses kadang sounds good ya. Iya benar juga ya. Yes, jangan wes, belajar dulu wes. Sebenarnya belajar juga penting. Prestasimu akan juga jadi berkat buat orang lain. Tapi ada beberapa orang yang lupa. Akhirnya semua tuh jadi gede di depan dia. Jadi sesuatu yang harus dia kejar. Sampai dia lupa hal-hal yang penting juga di hidupnya. Manage everything well ya. Tapi excuse ini kalau kita terus-terus kasih ke Tuhan, kita gak akan dipakai Tuhan kemana-mana. So stop being excuser. Berhenti jadi orang yang selalu kasih alasan. Aku sibuk, Kak. Itu kakak CG-nya minta kita jangkau jiwa habis ini. Aduh, Kak, gak usah. Stop being excuser and start to rescue. Kata excuser ini bisa berubah jadi rescue. Ting, R, E, S, C, U, E. Tapi ada X, kemana dia? Kemana X-nya? X is you. See? Tunjuk dirimu. Stop being excuser. Start to rescue someone. Berhenti jadi orang yang selalu kasih. Selalu gini dulu kok disuruh apa-apa. Kakak ini sadar ya kalau lagi udah gitu. Hati kakak ini lagi, waduh kenapa mengeluh gitu ya. Ingat, start to rescue. Mau secapek apapun kamu, sebanyak masalah apapun kamu, se-struggling apapun hidupmu, start to rescue. Karena Tuhan bilang gini ke murid-muridnya. Ayat 16, Matius 14 ayat 16 bilang, kamu harus memberi mereka makan. Ulang ya, kamu harus memberi mereka makan. Jangan minta orang lain, kan ada kakak-kakak CG, kan ada kakak-kakak yang khotbah di depan, ya udah mereka aja. Kan toh mereka lebih jago, aku kan gak bisa ngomong-ngomong gitu, Kak. Aku ini siapa, nanti aku tambah dikomplain. Katanya hidup masih salah, kok ngajak-ngajak orang gitu ya. Kita jadi akhirnya, wah gak bisa, Kak, memang hidupku ini masih berantakan. Orang mana percaya sama aku, beresin hidupnya. Tapi jangan gara-gara itu jadi punya alasan. Hei enak di sini, kita gak usah lah hidup benar-benar amat. Nanti kita malah dijudge. Katanya anak gerejaan, kok kayak gitu. Jadi mendingan gak usah gerejaan. Nah ini dia yang membingungkan dari orang-orang di luar sana ya. Kalau kita tahu Tuhan itu langsung point out and say kamu harus memberi mereka makan. Then don't point out to someone else. Jangan tunjuk yang lain bilang kamu berarti. Kamu yang harus kasih makan. Saya yang harus kasih makan. Karena Tuhan waktu kita baca firman, Tuhan ngomongnya kamu harus memberi mereka makan.
Kalau enggak, siapa lagi? Markus 6 ayat 39 bilang kayak gini. Lanjut ya, tapi yang di kitab berikutnya, Markus. Markus 6 ayat 39 itu kasih tahu kita, akhirnya Tuhan itu menyuruh orang-orang itu, lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Teladan kedua, setelah kita tahu nih, saya yang harus kasih makan, hari kita tahu yang kedua. Duduk berkelompok, ini strategi loh. Kelompok is God's idea. Masuk ke dalam kelompok, ada di dalam komunitas, itu Tuhan yang punya idenya Tuhan. Tuhan yang minta, lalu ia menyuruh orang-orang itu. Berarti Tuhan yang kasih order kan. Ayo semuanya masuk ke kelompok-kelompok, duduk di rumput, di atasnya rumput. Masuk ke kelompok-kelompok. Dan baru disitulah bla 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 blanya terjadi. Tapi ada di dalam kelompok kecil itu Tuhan yang punya idea. Dan di dalam kelompok yang lebih kecil inilah baru kita yang akan ngasih makan. Makanya nanti ini bulan Agustus ya. Next month, bulan September kita ada yang namanya CG Fun. Terus mikir semuanya apa ini CG Fun ya gitu ya. Nanti akan dijelasin sama kakak-kakak CGL-nya. But it's gonna be fun. Namanya aja CG Fun ya kan. It's gonna be fun. Kenapa? Karena kita akan masuk kelompok-kelompok di mana kita akan reach out, ambil orang-orang yang butuh Yesus, butuh kasihnya Tuhan. Kita bawa mereka masuk ke dalam sebuah kelompok dan kita akan kasih mereka makan. Bukan, jadi kita bawain mereka pizza, bakwan goreng gitu. Enggak ya. Kita kasih mereka, ya itu ada sih. Ya itu bisa jadi ada ya. Tapi bukan cuma itu. Makanan rohani. Apa yang mereka butuhkan, mereka akan temukan itu. Oke. Dan CG Fun ini kita mulai bergerak ya. Kalau kita mikir pertama masuk CG karena terpaksa. Hari ini kakak berdoa setiap kita masuk ke CG. Kita tuh jadi orang yang paling excited. Kak Vina juga ada di CG. Kak Vina punya CG, orang-orang dewasa gitu. Kita juga akan menjangkau, kita akan lakukan hal yang sama. Kita akan pergi dan jadikan segala bangsa itu muridnya Tuhan. Dan mujizat itu terjadi ketika ini dia. Coba kita lihat ayatnya yang ke-19. Balik ke Matius ya. Markus. Matius apa Markus? Ayo. Sama sih ya. Kita coba lihat di Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Kalau kita cuma baca ini sepintas, kita merasa kayak ya wajar lah ya, normal lah ya kak. Emang ada apa yang aneh? Tapi coba baca berkali-kali ayat ini. Dan setelah dipecah-pecahkan rotinya, Tuhan Yesus itu kasih ke murid-muridnya. Dan murid-muridnya lah yang membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Semujizat itu terjadi ketika membagi. Ketika muridnya itu bagi. Coba ya, kakak minta 12 orang deh. 12 orang boleh maju ke tempat ini? Go. 12 doang ya. Nanti kalau udah lebih dari 12 kita stop. Go, fine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya, SM-nya yang stop ya. Yang naik ke dalam sini duluan, boleh. Go. Kakak punya 5 roti dan 2 ikan. Ini boleh dibawa pulang, tapi jangan dimakan. Oke, stay dulu. Mundur, biar kelihatan kameranya. Nah, baris 12 orang. Go, baris 12 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Pas, benar ya. Ini murid Yesus semua. Ini Tuhan Yesus yang bawa rotinya. 12 murid ini dikasih sama Tuhan kan. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Dan dia mulai bagikan. Ke murid-muridnya dibagikan satu-satu. Sampai setiap orang menerima
1. Ya nggak bisa, ini 1 buat kamu deh, besar. Siapa lagi yang belum dapat muridnya? Oh ini belum dapat, ini Andreas ini belum dapat. Bukan Andreas ya namanya ya. Oh ini juga belum dapat. Rotinya dibagi-bagi sampai setiap murid itu dapat 1. 1 lagi. Ada 2 ikan. Siapa yang belum dapat? Benar, kamu belum dapat. Tadi jangan-jangan rotinya sudah kamu ambil. Enggak, oke. Nih ikannya buat kamu. Semua sudah dapat, Tuhan Yesus baru bagiin. Sounds very... kelihatannya kalau kita lihat ini make sense ya. Very make sense ya. 7 kan, 5 roti, 2 ikan dibagi jadi 12. Tadi Kak Vina cuman bagi 2 loh. Semua udah dapat. Udah aman, kamu pulang, kamu bisa makan. Tapi ternyata mujizat itu terjadi ketika apa? Ini orang 12 pergi ke teman-temannya dan mulai bagikan. Once you receive ini, ketika kamu terima ini ya, kamu bagikan ke orang lain. You share, you give God's love, the gospel, Injil keselamatan itu ke orang lain. Detik itulah mujizat terjadi. Kalau sampai dari 7 jadi 12, masih make sense lah Kak. Belum heboh, tapi begitu 5.000 orang yang menerimanya, can you imagine itu nggak mungkin gini loh ya. Ini roti ya. Makan. Ini baru bisa ngasih makan 5.000 orang. Kalau secara make sense or not make sense, kecil-kecil dipotekin baru bisa. Tapi kalau bilang orang banyak itu makan sampai kenyang, bahkan sisa berapa? 12 bakul. Thank you murid-murid Yesus. Kamu boleh taruh sini kalau kamu gak mau bawa pulang. Silakan dimasukkan kembali. Ini 12 bakul sisanya. Tapi kalau ada yang mau ngambil boleh, tapi jangan berantakin. Silahkan dimasukkan. Jangan dimakan. Boleh. Oh ya sudah, ambil aja. Oke. Oh ditukar, dia mau yang lebih gede. Oke, terima kasih. Oke, sudah? Iya, oke, kembali masing-masing ya. Terima kasih murid-murid Yesus. Kita kasih tepuk tangan. Bangga loh. Setiap anak ini gak ada yang tiba-tiba berpikir, loh ini kan punya aku. Mana bisa kita bagi-bagikan? Nanti kita sendiri bisa kelaparan. Wah, kalau murid-murid Yesus kayak gitu, bisa kacau. Teman-teman yang terima gabus jangan lupa dimasukkan di dalam tas. Tidak dibuat main, sampai nanti pulang rumah boleh ya. Di rumah aja mainnya ya. Nanti ini mau dipakai AOG soalnya. Kasihan cleaning service-nya ya. Jadi, kalau tadi murid-muridnya udah terima, mujizat itu terjadi, kakak yakin ketika murid-muridnya itu mulai bagi. Loh, waktu ngambil, loh kok ada lagi? Loh, dan itu terus sampai semua orang terima. Mujizat itu enggak bisa kamu simpan. Kalau kamu simpan, itu enggak akan jadi apa-apa. Ya roti ini cuma jadi 1 doang. Tapi once you give, it will multiply. Itu akan multiplikasi. Kalau kamu kasih time, then it will multiply souls. Kalau kamu kasih time, then it will multiply love. Di hidupnya banyak orang tuh jadi merasa dikasihi. Cuma gara-gara apa? You spend time. See, give. Let's give. Let's give. Ayo, kita mau sama-sama bagi ya. Ini waktunya. This is the time to share God's love. Sampai setiap orang yang gak pernah ngalami kasihnya Tuhan, itu ngalami kasihnya Tuhan. Tuhan akan kerjakan mujizat keselamatan itu after you take an act of faith. Tuhan akan mengerjakan mujizat keselamatan di keluargamu setelah kamu step out. Deg-degan Kak, aku gak bisa Kak ngomong gitu ke papaku Kak. Aduh Kak, Isa kurang buang jajanku Kak. Once you step out, take act of faith, langsung multiply. Kak Melisa, mana Kak Melisa? Kak Melisa punya ceritanya. Papa mamanya Kak Vina sudah di dalam Tuhan. Kakak gak punya cerita ini. Bagaimana seorang papa bisa diselamatkan karena seorang cucu.
Ia bilang boleh mau didoain gak terima Yesus. Terus papanya bilang iya. Kak Vina gak punya ceritanya, tapi kakak yakin setiap kamu nanti you will make a history. Kamu akan membuat sejarah di keluargamu. Gimana Tuhan bisa lakukan sesuatu lewat sebuah hal kecil di tanganmu. Dan kamu akan bagikan itu untuk orang-orang. Jadi hari ini spesial. Jadi yang gak datang Voltage onsite, sorry online. Ini cuman ada di gambar. Tidak ada untuk Anda. Jadi yang datang ke onsite hari ini, saya melihat wajah-wajah tiba-tiba bersemangat ya. Dapetin nama ini, Cotton Candy. Kita akan dapat cotton candy, tapi tunggu dulu. Sudah dengar firman toh? Sudah dengar firman tadi, suruh ngapain? Bagi, benar. Jadi tadi yang tiba-tiba langsung, ya. Langsung tiba-tiba, ya gitu. Ada tulisannya di sini, kamu tidak sendiri. Tuhan Yesus mengasihimu. Kenapa? Karena kita lihat banyak orang di luar sana, enggak punya Yesus, kosong. Hidupnya selalu merasa kurang, merasa sendiri. Jadi kita mau share ini ke orang lain, supaya orang lain bisa ngalami kasihnya Tuhan. Sederhana sih, sebenarnya cotton candy-nya sih enggak gitu-gitu amat gitu ya. Yang berharga ini loh kata-katanya. Sama yang kedua, habis ini kita akan berdoa teman-teman. Kita akan berdoa minta Tuhan kasih tahu kita sesuatu. Jadi ketika kamu pulang nanti, di sana di balik layar itu sudah ada banyak ratusan cotton candy. Dan you will have it. Setelah itu, di sini kamu doa sama Tuhan. Tuhan, kasih tahu aku orang siapa yang perlu tak kasih cotton candy ini. Kalau kamu mau bilang, Kak, bolehkah cotton candy-nya tak makan, tapi aku janji beliin coklat. Terus ini stikernya tak klentek. Tak kasih ke coklatnya, tak kasih ke orang. Boleh? Ya nggak apa-apa deh. Kasian ya tadi sama muka-muka yang udah gitu. Tapi kalau kamu mau, do it for someone else. Karena ini bisa menciut ya, jadi harus segera dikasih ke orang. Oke? Kita akan berdoa. Setelah waktu kita berdoa, mintalah Tuhan ngomong. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, mukanya seseorang yang kamu temui di toilet. Sini atau toilet luar, tadi ada mbak itu yang bantu aku waktu gak bisa buka pintu. Terus kamu inget, oke, aku akan kasih ke orang itu. Atau kamu inget apa lagi? Aku inget aku punya mbak di rumah yang selalu tak marah-marahi. Begitu itu keluar, lakukan ya. Cotton candy-nya kasih ke mbakmu di rumah. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu mbak. Kamu tidak pernah sendiri. Wah, kakak pengen dengar cerita-cerita dari anak-anak Voltage yang melakukan kabar baik ini, yang sharing kabar baik ini kepada orang-orang banyak ya. Ini baru latihan dari CG Fun, oke? Ini baru latihannya CG Fun. Nanti di CG Fun lebih banyak lagi yang lebih fun. Jadi kalau kita udah berani pass this, you will win more souls di CG Fun. Alright? So let's pray. Kita mau berdoa ya. Minta Tuhan, talk to us. Kak Vina juga lakukan. Ini ping ini kakak tahan gak boleh makan. Kakak juga pengen makan ini. Tapi kakak sudah punya name in mind. Dari 2 minggu yang lalu bahkan. Kak Vina sudah diingatkan terus muka ini. Jadi nanti harus langsung dikasih ya. So let's do it together. Kakak-kakaknya juga kalau nanti ada sisa ambil aja. Atau kalian mau belikan barang sendiri, kakak-kakaknya do it ya. Let's share more love, because this world needs more love. Alright? Ambil sikap doa yang baik. You can only hear God's voice when you listen and you stay quiet. Oke? Gak usah pikirin teman-temannya mau ngomong apa. Just stick on God. And ask Him, Tuhan aku mau ngasih ke siapa ya? Aku perlu ngomong apa sama orang itu? Kasih tahu aku ya Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang
yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang luayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kita boleh angkat kedua tangan sama-sama. Let's ask for the compassion heart. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Give us our hand, the hand that will love people, melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. You can start praying. Kamu bisa berdoa. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini sambil kalian berdoa. Berikan ku hati. Amin. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Kasih kami mata seperti matanya Tuhan, yang bisa melihat kebutuhan orang lain di sekitar kami, memandang luayan di sekelilingku. Amin. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kasut kerelaan memberitakan Injil di dalam nama Yesus. Oh, pour out your heart. Berikan ku hati. Start praying. Holy Spirit, kasih kami clue. Give us a name. Give us the heart. Give us the courage. Give us brave so that we can share love to people. Berbicaralah Tuhan di hati setiap kami. Kalau orang yang pernah taste and see that the Lord is good, orang yang pernah mengalami dan mencicipi kasih-Nya Tuhan, they will never be the same. Minta Tuhan hari ini kasih-kasih-Nya ya buat kamu, supaya kamu tidak lakukan dengan terpaksa. Angkat tanganmu seperti ini. Berikan ku hatimu. Sekali lagi katakan. Berikan ku hatimu. Kami tahu bukan karena kami bisa Tuhan, tapi karena Engkau yang bilang kamu harus memberi mereka makan. Karena kasih, karena sebuah compassion heart,
sebuah belas kasihan itu yang akan membuat kami berjalan di dalam ketaatan. Karena sebuah perasaan belas kasihan, hati yang penuh dengan belas kasihan yang membuat kami berjalan di dalam ketaatan. Bantu kami ya Allah Roh Kudus. Kalau kami masih belum tahu orangnya siapa, izinkan mata kami melihat once we keluar nanti, kami keluar dari tempat ini, kami bawa cotton candy ini, kami akan lihat sekeliling kami tidak mau sibuk dengan diri kami sendiri, dengan makan apa setelah ini, kami akan temukan orangnya dan kami akan berikan, sehingga satu demi satu akan mengenal Yesus, mengenal kasih Yesus dari sebuah tindakan iman yang sederhana ini, tapi mengubahkan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan ku hatimu, Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kakak juga mau kasih tepuk tangan buat siapa di antara kalian yang siap kasih cotton candy-nya ke orang yang barusan ada di pikirannya. Wah, kasih tepuk tangan buat kalian semua. Kalian hebat. Kak Papa tahu beberapa dari kalian suka banget sama cotton candy. Tapi waktu kalian mau kasih ke orang, kalian hebat ya. Kita akan berdoa buat teman-teman yang dalam bulan Juli kemarin ulang tahun. Ada enggak? Happy birthday to you. Ya, kemarin Sabtu lalu kan Bible study, jadi kita belum doakan. Yang happy birthday boleh tetap lambaikan tangan. Teman-temannya yuk kita bilang happy birthday sama-sama ya. 1, 2, 3. Happy birthday. Yang di online juga yang ulang tahun happy birthday. Yang di bulan Juli happy birthday. Kita doa sama-sama juga buat kalian ya. Ayo kita angkat tangan. Kita berdoa buat teman-teman yang ulang tahun. Kalau tadi sebelahnya angkat tangan, arahkan ke teman sebelahnya. Iya. Tuhan Yesus terima kasih kalau di bulan Juli kemarin ada teman-teman voltage kami yang ulang tahun. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan tambahkan hikmat, kepandaian, cinta sama Tuhan Yesus, taat sama papa mama, jadi berkat di sekolah, jadi berkat di rumah dimanapun mereka berada. Berkati ya Tuhan, pakai hidup mereka menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yuk kita berdoa untuk persembahan, bisa angkat persembahannya. Syakana bayarana batakana bayarama kana bayarama. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan sebagai bagian dari penyembahan kami di ibadah. Kami berdoa saat ini Tuhan, berkati pekerjaan papa mama kami. Supaya mereka bukan hanya diberkati, apa yang menjadi kebutuhan kami dipenuhi. Tapi kami dan keluarga kami bisa jadi berkat ya Tuhan buat orang lain. Berkati juga supaya kami bisa terus kasih persembahan. Karena kami tahu persembahan kami akan dipakai untuk membangun gereja di mana-mana ya Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami kasih persembahan pakai uang papa mama. Tapi satu hari kalau kami punya uang sendiri, kami tetap akan kasih persembahan. Karena kami cinta Tuhan Yesus dan kami cinta jiwa-jiwa. Kami cinta gerejamu Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Mari angkat kedua tanganmu. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang mau kuis, yang mau ujian dalam minggu ini Tuhan kasih hikmat, kepandaian, dilindungi pada waktu di sekolah dari sakit penyakit, dari mara bahaya, yang sakit disembuhkan, yang
kurang pandai dalam pelajaran tertentu, Tuhan kasih hikmat kepandaian. Terima kasih Tuhan, diberkatilah orang tua, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah kelompok sel kami, CG kami, tempat kami bertumbuh ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar ini yang menjadi mimpi besar kami. We are dare to dream. Kami mampu, kami berani, we dare to dream. And our biggest dream is not for our own successful. Mimpi kami terbesar bukan supaya kami sukses, tapi kami mau lihat kami dipakai Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa, menyelamatkan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat Tuhan, sama-sama kata